Video kali ini akan membahas tentang konsep dasar dalam ilmu ekonomi tentang kebutuhan, permintaan, dan elastisitas permintaan. Konsep yang kita pelajari dalam video ini akan kita gunakan untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan konsep ini dalam industri pelayanan kesehatan. Video ini akan membahas tentang apa perbedaan dari kebutuhan atau need, kemudian keinginan atau sering juga disebut dengan want, dan juga permintaan atau demand. Kita juga akan mempelajari tentang apa itu hukum permintaan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seseorang terhadap sebuah produk barang normal. Kemudian di akhir video kita akan membahas tentang elastisitas permintaan terhadap barang normal. Kita mulai dengan memahami konsep needs, wants, dan demand. Kondisi seseorang yang membutuhkan sesuatu untuk hidup, untuk bisa bertahan hidup, pasti akan membutuhkan pemenuhan terhadap sebuah kebutuhan atau needs. Needs ini merupakan sebuah hal mendasar yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut dapat bertahan hidup. Sifatnya bisa lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar atau sering kita kenal sebagai basic needs, sehingga sifatnya akan lebih banyak untuk konsumsi fisik. Kalau kita ingat tentang diagram Maslow, diagram kebutuhan Maslow, di dalam diagram kebutuhan Maslow dijelaskan bahwa ada berbagai macam jenis kebutuhan, mulai yang sifatnya sangat mendasar, yakni physiological needs, safety needs, love and belonging, esteem, sampai ke yang puncak yang paling tinggi adalah self-actualization. Dalam konsep ini, yang kita pahami sebagai needs adalah pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia atau yang ada di paling bawah sendiri dari diagram Maslow ini, yakni pemenuhan yang sifatnya adalah fisiologis atau konsumsinya nanti akan bersifat fisik. Kemudian kita akan belajar tentang wants. Kalau needs tadi adalah kebutuhan dasar, kalau wants adalah bentuk keinginan seseorang yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian setiap individu. Jadi, setiap individu akan memiliki kebutuhan dasar yang sama untuk bisa bertahan hidup. Tapi, keinginannya akan berbeda-beda tergantung dari budaya dan kepribadian individu tersebut. Berbeda dengan needs yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup, kalau wants tidak harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Jadi kita tetap bisa hidup walaupun keinginan kita tidak terpenuhi. Atau sering juga dikenal lebih bersifat konsumsi yang psikologis. Kemudian apa yang dimaksud dengan demand? Kalau demand adalah keinginan seseorang yang didukung oleh daya beli. Jadi kita tadi menginginkan banyak hal untuk pemenuhan kebutuhan kita. Sementara demand adalah realisasi dari wants itu sendiri atau realisasi dari needs yang kita butuhkan. Apa yang dimaksud dengan realisasi? Seseorang hanya bisa merealisasikan needs dan wants-nya jika memiliki kemampuan untuk membeli atau ability to pay. Pada saat membeli, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sementara wants-nya sangat bervariasi dan needs-nya harus terpenuhi, pembeli tadi harus menentukan pilihan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki atau uang yang dimiliki, sehingga nanti kita akan mengenal sebuah konsep yang disebut dengan konsep utility. Keinginan seseorang itu tidak terbatas, tapi keterbatasan sumber daya akan membuat seseorang memilih produk yang paling memberikan kepuasan atau kebermanfaatan untuk uang yang sudah mereka korbankan. Jadi kalau needs adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar untuk bisa hidup, wants adalah keinginan atau pemenuhan keinginan seseorang yang didasarkan pada
budaya kepribadian setiap individu dan tidak harus terpenuhi untuk bisa bertahan hidup. Kalau want ini sifatnya sangat tidak terbatas, keinginan seseorang itu tidak pernah berhenti. Kemudian kalau demands adalah pemenuhan atau realisasi dari wants yang sudah didukung oleh daya beli. Mari kita coba bedakan berdasarkan ilustrasi ini. Jadi di dalam gambar ini kita bisa lihat mana yang sebagai kebutuhan, mana yang menjadi demand. Untuk bisa bertahan hidup, sebenarnya kalau kita belajar di ilmu gizi, kita kan punya kebutuhan kalori harian, dan itu sudah jelas berapa yang dibutuhkan seorang pria atau seorang wanita untuk bisa hidup. Kebutuhan ini kita akan penuhi dengan membeli makanan, gitu ya. Jadi kalau kita mau makan, kita lapar, kita kan pinginnya banyak. Oh, saya mau makan nasi padang, nanti ikannya rendang. Oh, maunya nanti ikan panggang dan sebagainya. Ada banyak yang kita inginkan. Itu adalah konsumsi yang sifatnya psikologis. Sementara pemenuhan yang kebutuhan kalori harian tadi adalah yang disebut sebagai needs. Atau juga kita akan punya jenis-jenis makanan yang kita pingin nih, gitu ya. Jadi ada yang pingin pentol, ada yang pingin cilok, ada yang pingin kalau orang Korea mungkin sukanya makan tteokbokki, kalau orang Jepang sukanya takoyaki. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari wants yang dipengaruhi oleh budaya. Sekarang silakan Anda berpikir, kalau Anda menjadi pengusaha, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Memenuhi kebutuhan fisiologis atau psikologisnya? Kalau Anda memenuhi kebutuhan fisiologis, pasti barang yang Anda jual pasti laku karena orang membutuhkan itu untuk bertahan hidup. Tapi kalau Anda ingin untung yang lebih besar, maka Anda harus bisa memenuhi kebutuhan psikologis orang tadi. Biar bisa bersaing dengan kompetitor, Anda harus tahu want-nya apa. Kemudian kita juga mengenal yang disebut sebagai hukum permintaan. Di dalam hukum permintaan, jumlah barang yang dibeli itu selalu diasumsikan akan berbanding terbalik dengan harga barang yang akan dibeli dengan asumsi ceteris paribus. Jadi yang disebut dengan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain selain harga barang dan jumlah barangnya itu dianggap sama. Jadi tidak ada perubahan selera, tidak ada perubahan pendapatan, yang ada hanya perubahan harga barang itu sendiri. Jadi dalam hukum permintaan, jumlah barang yang dibeli atau permintaan itu berbanding terbalik dengan harga barang itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya berkurangnya utilitas marginal. Nanti kita akan belajar tentang apa itu utilitas marginal. Ini adalah contoh permintaan tadi ya, ilustrasinya makin tinggi harga barang maka makin rendah jumlah barang yang diminta. Misalnya harga barangnya 50.000, yang akan kita beli adalah 2. Tapi kalau harga barangnya semakin murah, kita akan membeli lebih banyak barang lagi. Jika semakin murah lagi, tentu kita akan membeli lebih banyak barang lagi. Jadi semakin tinggi harganya, kita justru akan semakin sedikit membeli karena mungkin pendapatan kita tidak bertambah. Kemampuan kita membeli atau daya belinya tetap, tapi harganya terus berubah. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, gambarnya akan seperti ini, gitu ya. Saat harganya 60.000, maka yang bisa kita beli hanya 2. Saat harganya menjadi 25.000, kita bisa membeli 4. Dan saat harganya 10.000, kita bisa membelinya menjadi 10 sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Jadi ini yang disebut sebagai hukum permintaan, atau gambar ini menggambarkan tentang kurva permintaan.
Lalu selain harga, kira-kira apa yang akan mempengaruhi perubahan demands? Yang sering dikenal adalah 5 shifter of demands. Apa saja 5 shifter of demands? Yang pertama pasti harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri sebenarnya akan sangat bergantung dari kemampuan produsen untuk bisa melakukan proses produksi. Jadi kemampuannya untuk menyediakan sumber daya yang lebih murah pasti akan membuat harga barangnya juga akan semakin murah. Kemudian dipengaruhi juga, demand itu dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Makin tinggi pendapatan kita, maka kemampuan atau daya beli kita itu akan lebih tinggi, sehingga permintaan yang kita buat juga akan lebih banyak. Kemudian harga barang lain juga akan mempengaruhi. Kita harus ingat bahwa yang disebut dengan barang lain, barang ekonomi lain itu misalnya barang substitusi, seperti barang pengganti yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang kita beli, atau juga harga barang lain itu termasuk barang-barang komplementer, jadi saling melengkapi untuk dapat memberikan manfaat. Contohnya kalau substitusi, kalau kita biasanya makannya adalah Oreo begitu, karena Oreo harganya lagi naik, mungkin kita bisa beli yang lebih murah, misalnya beli coklatos begitu ya, kan barang yang substitusi, fungsinya sama, kita bisa menggantinya dengan barang yang memiliki fungsi yang sama. Sementara kalau barang komplementer, kalau barang yang satunya tidak ada, maka fungsinya tidak akan berjalan gitu, kita tidak akan mendapatkannya. Punya mobil tapi nggak punya rodanya, itu yang disebut dengan komplementer, contohnya komplementer. Nah, harga barang-barang lain ini itu akan mempengaruhi demand seseorang. Kemudian ada selera masyarakat. Jadi kalau seleranya zaman dulu semuanya pakai celana yang komprang, kalau sekarang kan celananya lebih ankle pants gitu ya, yang tidak terlalu panjang tapi di atas mata kaki. Nah, selera masyarakat itu akan mempengaruhi demand. Kemudian ada juga ekspektasi atau ramalan. Ini lebih banyak terkait dengan kepercayaan dari pembeli bahwa harga barang itu akan turun atau naik di masa yang depan. Misalnya kalau kita tahu bahwa kayaknya minggu depan harga BBM akan dinaikin sama pemerintah gitu ya, pasti kan kita akan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kita akan berusaha untuk mengisi bahan bakar kita karena harganya pasti akan lebih murah. Jadi itu akan mempengaruhi demand yang terjadi. Jadi 5 shifter of demand itu biasanya adalah harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang lain, selera masyarakat, dan juga ekspektasi atau ramalan dari pembeli. Yang kita bahas tadi, 5 shifter dari demand tadi itu lebih banyak dipakai untuk menjelaskan tentang demand individu. Yang dimaksud dengan demand individu adalah demand atau permintaan yang dilakukan oleh individu per individu. Makanya contoh yang kita berikan tadi kayak misalnya harganya 25.000, kita bisa beli 4 karena pendapatan kita sejumlahnya cukupnya sekian. Itu menjelaskan permintaan dalam satu individu. Tapi kita juga mengenal yang namanya demand kelompok. Kalau yang disebut dengan demand kelompok adalah kumpulan dalam populasi tadi itu dijumlahkan demand-nya. Itu yang dimaksud dengan demand kelompok atau demand agregat. Pada demand kelompok, hal yang mempengaruhi demand juga akan tergantung dari jumlah penduduknya. Jadi makin banyak jumlah penduduknya, pasti demand kelompoknya juga akan semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand ini biasanya kita gambarkan dalam sebuah fungsi yang ada tergambar di bawah ini, misalnya ya, fungsi quantity dari demand sama dengan fungsi dari harga barang itu sendiri, harga barang lain, income, taste, dan juga fungsi-fungsi lainnya gitu ya, termasuk 5 shifter demand tadi. Kalau kita lihat di dalam formula tadi, itu ada PX itu selalu ditulis di depan karena harga barang itu sendiri merupakan
merupakan faktor yang paling dominan yang menentukan demand. Oleh karena itu, penjelasan dalam hukum demand menyampaikan bahwa yang dapat mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lainnya adalah faktor penentu demand, tapi yang paling dominan adalah harga barang itu sendiri. Kita nanti akan melihat bedanya bagaimana faktor-faktor penentu dalam permintaan untuk pelayanan kesehatan. Yang perlu diingat, yang kita pelajari saat ini adalah untuk barang-barang selain kesehatan. Oke. Kemudian perubahan dari faktor-faktor tadi akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran kurva. Pada gambar yang pertama, menunjukkan pergerakan sepanjang kurva. Artinya, jika Anda menggambarkan perubahan permintaan terhadap harga, kita bisa melihat ya yang di bawah itu kalau kita menggambarkan diagram permintaan, yang bawah adalah kuantiti atau jumlah permintaan, sementara sumbu Y-nya adalah perubahan harga. Kita lihat saat Q1 dia ada di P3, kemudian saat Q2 dia ada P2, kemudian saat Q3 harganya adalah di P1. Jadi pergerakannya adalah sepanjang kurva, dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Jika pergerakan sepanjang kurva ini, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa perubahan demand yang terjadi itu disebabkan karena adanya perubahan dari harga yang akan mempengaruhi jumlah dari permintaan atau quantity of demand. Sementara pada gambar yang kedua, kita bisa lihat pergeseran kurva. Jadi kurvanya berubah ke atas atau bergerak ke bawah. Jika Anda menggambarkan jumlah permintaan dan juga harga dalam gambar ini, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan terhadap permintaan karena faktor-faktor lain selain harga. Anda harus ingat 5 shifter of demand. Tadi kita akan mempelajari ada banyak hal yang terjadi yang bisa mempengaruhi selain harga barang itu sendiri. Jadi kalau pergeseran kurva itu terjadinya perubahan permintaan karena faktor-faktor lain selain faktor harga barang itu sendiri. Perubahan permintaan jika dikaitkan dengan perubahan harga, kita bisa menganalisis yang disebut sebagai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa sensitif perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Jadi kalau misalnya kita rubah harganya atau kita naikkan harganya barang tadi, apakah jumlah permintaannya juga ikut berubah? Apakah jumlah permintaannya tetap atau dia hanya berubah sedikit saja, jumlah permintaannya tidak berubah banyak, gitu ya. Itu yang disebut dengan elastisitas permintaan. Seberapa peka perubahan jumlah permintaan tadi terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh produsen. Untuk menganalisis elastisitas permintaan dikenal koefisien elastisitas. Untuk mengukur koefisien elastisitas, rumusnya adalah membandingkan persentase perubahan terhadap demand, jumlah barang yang diminta, dibandingkan dengan persentase perubahan pada harga. Nanti koefisien elastisitas ini akan menentukan sebuah barang itu bisa bersifat elastis hingga inelastis. Setidaknya kita akan mengenal 5 jenis elastisitas demand. Elastisitas itu bisa bentuknya inelastis, elastis, inelastis, elastis, ataupun elastisitas uniter.
Pada gambar yang pertama D1 begitu ya. Kalau D1 itu menunjukkan adalah inelastis sempurna. Artinya berapapun jumlah perubahan harga, berapapun harganya, jumlah barang yang diminta jumlahnya akan tetap sama. Kemudian ada yang sifatnya elastis uniter. Elastis uniter, koefisien elastisitasnya adalah 1. Jadi persentase perubahan harga dan perubahan jumlah barang itu adalah sama. Atau ada barang yang sangat peka sekali permintaannya terhadap perubahan harga. Misalnya kalau kalian mau beli tiket pesawat, kalau kamu mau beli tiket pesawat lagi promo, mau liburan gitu, kalau Anda tahu bahwa lagi promo, yang Anda lakukan adalah pasti akan lebih banyak permintaan untuk membeli tiket tadi. Tapi kalau harganya lagi tinggi, pasti akan mencari solusi lain atau membatalkan liburannya. Itu yang disebut peka. Sekarang apa sih contohnya kalau barang-barang yang inelastis? Biasanya untuk jenis-jenis barang inelastis ini adalah barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Berapapun harga beras, pasti Anda akan tetap membeli beras dengan jumlah yang sama untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jadi itu yang menjadi beberapa jenis dari elastisitas demand. Nah, ada yang namanya total revenue test. Apa sih gunanya kita belajar elastisitas gitu ya? Kita akan bisa tahu kaitannya kalau kita menjadi produsen, kita akan tahu apakah itu akan menyebabkan perubahan terhadap total pendapatan kita. Pada barang-barang yang elastis, peningkatan harga itu akan menyebabkan total revenue atau total pendapatan itu akan turun, atau saat harganya turun menyebabkan total pendapatannya akan naik. Tadi contohnya kalau kita mau beli tiket liburan gitu, kalau harganya naik, kita kan pasti akan menurunkan permintaan sebagai konsumen, yang menyebabkan produsennya akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, kalau dia sudah tahu bahwa barangnya ini elastis, dia akan bisa menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatannya dia. Jadi kalau saya ini jualannya adalah barang-barang yang sifatnya elastis, berarti dikasih promo berupa sale atau diskon saja itu akan bisa membantu untuk meningkatkan total revenue kita. Demikian pula untuk yang inelastis dan elastisitas uniter. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa menentukan strategi untuk meningkatkan total revenue-nya. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Jadi, ada yang menunjukkan bahwa semakin banyak produk substitusinya, maka semakin permintaan itu akan elastis. Misalnya kalau kita tahu bahwa BBM harganya naik, kita kan bisa saja shifting untuk tidak naik kendaraan pribadi, tapi kita memilih untuk pakai kendaraan yang umum. Jadi permintaan terhadap BBM juga akan berkurang. Permintaannya akan semakin elastis kalau ada produk substitusinya. Elastisitas permintaan juga dipengaruhi oleh jangka waktu analisisnya. Makin lama jangka waktu analisisnya, maka permintaan semakin elastis terhadap harga. Karena misalnya kita tahu nih bahwa nanti kita akan BBM-nya naik kira-kira sampai bulan depan baru akan diturunkan lagi. Jadi makin lama orang itu akan semakin paham bahwa sepertinya akan terjadi kenaikan. Jadi dia kalau waktunya sangat singkat, dia tidak akan sadar bahwa ada
perubahan harga. Tapi kalau jangka waktunya lama, dia akan lebih sadar terjadi perubahan terhadap harga, jadi dia akan semakin elastis. Atau juga karena sifatnya pasarnya kalau waktunya lama dia sudah jenuh begitu ya. Kemudian ada juga derajat kepentingan konsumen terhadap produk. Umumnya barang-barang yang sifatnya inelastis adalah barang-barang yang produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan produk mewah umumnya akan menyebabkan barangnya sangat elastis. Jadi produk kebutuhan tadi contohnya beras tadi itu sifatnya inelastis. Kalau barang-barang mewah, beli mobil itu kan sifatnya dia elastis, sangat tergantung dari harga. Kemudian ada juga alokasi pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk produk tersebut. Misalnya kita setiap bulan dapat gaji 2 juta, yang kita alokasikan untuk membeli sebuah barang tadi 1 juta. Jadi semakin banyak alokasinya, maka sifatnya akan semakin elastis karena memiliki daya beli yang lebih tinggi. Kemampuan kita untuk membeli barang tadi juga lebih tinggi, jadi sifatnya akan elastis. Itu adalah hal-hal yang perlu dipahami dalam konsep need, want, dan demand untuk selain pelayanan kesehatan. Jadi ini masih dasarnya. Kita akan nanti juga membahas tentang penerapannya dalam bagaimana di pelayanan kesehatan.